Selamat berjumpa kembali dengan channel Materi PBM. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat diagram alir atau flowchart, atau juga orang ada menyebut dengan bagan ya. Nah, pada kali ini saya menggunakan fasilitas Microsoft Word dengan menggunakan komputer PC atau laptop. Nah, caranya adalah sangat gampang. Ya, kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel Materi BBM. Nah, caranya tinggal kita aktifkan Microsoft Word-nya. Nah, di sini kita menggunakan Microsoft Word, ini lembar kerja Microsoft Word. Silakan kita klik menu Insert. Nah, kita klik menu Insert. Terus di menu Insert ini ada lagi menu Shapes ya, Shapes. Kita klik saja menu Shapes-nya. Nah, di sini banyak simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Ya, di sini kita arahkan nanti ke menu flowchart. Nah, di sini ada simbol-simbol flowchart. Nah, biasanya kalau kita membuat sebuah diagram alir, pertama diawali dengan terminatornya. Nah, kita klik simbol terminator. Nah, berubah mouse-nya itu berubah menjadi plus. Nah, pendam klik, nah, seret saja seberapa lebar yang kita inginkan untuk membuat sebuah simbol. Nah, ini setelah diseret, habis itu dilepas, sudah terbentuk. Nah, simbol dasarnya, dan warna ini bisa kita rubah-rubah, warna dalam dan juga garisnya, dan juga bentuknya nanti bisa dirubah-rubah. Caranya arahkan ke file-nya. Nah, terus kita pilih warna yang kita inginkan, warna dalamnya. Nah, misalnya di sini ambil merah ya. Nah, terus garisnya juga bisa dirubah. Nah, terus itu bisa dipilih yang di bawahnya. Oke. Nah, terus juga kita bisa pilih yang bentuk. Nah, di bawahnya lagi. Menu ini ada sederetan ya, 1, 2, dan 3. Nah, ini bentuk dari simbol tersebut. Nah, disesuaikan saja sesuai yang Anda inginkan bentuknya. Nah, diklik kalau sudah sesuai. Oke, langkah berikutnya kita tinggal mengisi tulisan atau teks. Nah, ini caranya diklik kanan saja ya, klik kanan di areal kotak tersebut. Nah, sehingga muncul menu objeknya. Nah, menu objeknya itu yang kita tuju adalah add text, yaitu menambah sebuah teks. Nah, di sini tinggal kita ketik saja dengan menggunakan keyboard tentunya. Nah, misalnya kita apa ya di sini, mulai ya. Ya, kita mulai. Oke. Nah, berikutnya tinggal mengambil simbol panah ya, simbol panah. Jadi pilih insert, terus pilih shapes, terus pilih panah. Nah, arahkan saja panahnya mau dibuat di mana. Nah, terus berikutnya kita ambil simbol proses. Nah, simbol petak ya, atau kotak persegi. Nah, ini untuk lambang proses ya. Nah, lambang proses. Nah, terus setelah itu diklik kanan saja di sini. Nah, add text saja. Ya, kita tulis tulisan di dalam simbol proses ini. Nah, misalnya di sini kita tulis saja proses ya. Ya, oke, proses.
Nah, terus panah lagi ya. Panah ini sebenarnya bisa di copy juga ya. Nah, bisa di copy. Nah, di sini kita buat simbol decision ya. Decision atau simbol keputusan seperti jajaran genjang ya. Nah, terus kita panah ini di copy saja, ditandain, klik copy di keyboard atau Ctrl C, terus Ctrl V, atau juga boleh menggunakan fasilitas menu copy paste. Nah, jadi panah itu kalau sama ya di copy saja. Nah, berikutnya kalau misalnya kita mau pindah-pindah atau geser-geser ya dipendam klik saja dan diseret. Atau juga untuk menggeser-geser kotak ini atau simbol-simbol ini atau panah bisa dengan menggunakan tombol keyboard di simbol panah ya, kiri kanan atas bawah yang ada di keyboard juga boleh digeser-geser. Nah, teknisnya itu nanti tergantung Anda, boleh menggunakan keyboard menggeser-geserkannya atau menggunakan mouse-nya. Oke, baik. Berikutnya untuk panah ke samping itu, nah mungkin bisa di copy saja. Oke, nah atau dibuat lain juga boleh. Nah, ini dibuang saja dulu. Nah, yang perlu diingat, baik simbol kotak atau decision atau terminator maupun panah itu bisa kita lakukan di sini copy paste ya. Nah, karena untuk membuat flowchart ini harus dirangkai satu persatu mulai dari awal sampai akhir nantinya. Nah, kerapian dari sebuah flowchart ini sangat tergantung kepada skill Anda cara menggunakan mouse tentunya. Nah, ini saya hanya memberikan contoh saja ya. Nah, nanti kerapian Anda bisa Anda praktekkan sendiri. Nah, kotak yang sama boleh di copy paste saja. Nah, ditandain di klik, terus di copy, terus dilepas klik, paste. Nah, sehingga akan muncul kotak yang sama dan tinggal kita menyesuaikan posisinya. Nah, terus ini ditulis yang pertama proses 1, proses 2 dan proses 3. Nah, terus berikutnya tentunya proses ini juga harus jelas aliran datanya itu kemana gitu ya. Nah, jika ya seperti tabel decision ini, jika ya kemana, jika tidak kemana. Nah, ini kita coba aja, kalau ya kita anggap saja ke kanan misalnya. Nah, jadi untuk nulis kata-kata ya itu tidak bisa di sini, jadi harus kita buat kotak. Nah, kotak kita buat di sini. Nah, kita isi di sini ya gitu ya. Ketika keputusan decisionnya itu ya, maka ke kanan. Nah, nanti kotaknya dihapus saja. Jadi yang tinggal di situ hanya tulisan kata-kata ya gitu. Nah, kotak ini bisa dibuang ya. Nah, jadi kita cat warna putih saja ini. Nah, sehingga jadi dihilangkan ya, ibaratnya itu pembatasnya itu dihilangkan, klik kanan di areal kotak itu, di situ bisa kita buang ya. Nah, terus di sampingnya lagi, oke. Nah, itu diputihkan saja. Oke, sehingga kotak itu seolah-olah tidak ada gitu ya, padahal di situ ada kotaknya. Nah, kita hanya sekedar untuk menulis ya gitu. Nah, terus ini di copy saja, copy, dipaste. Nah, terus letakkan di bawah. Nah, di sini. Nah, ini untuk menyatakan tidak. Nah, ketika pertanyaan di decision itu iya atau tidak, nah kalau iya kemana aliran datanya, ketika tidak kemana gitu. Nah, ini hanya contoh saja ya.
Nah, sebenarnya boleh saja di posisi ya itu tidak, atau di posisi tidak itu ya gitu ya. Nah, ini melambangkan sebuah flowchart tentunya. Nah, ibaratnya perjalanan ini ya, perjalanan. Nah, setiap perjalanan pasti ada proses kan. Nah, prosesnya itu harus ada keputusannya. Nah, ketika ketemu sebuah pertanyaan yang sifatnya berbeda, nah itu harus kita mengambil sebuah sikap gitu. Nah, jika ya ke kanan, jika tidak ke bawah, nah berarti lanjut proses ketiga, terus lanjut proses keempat gitu. Nah, di sini juga panahnya itu harus apa ya? Harus dibuat nantinya. Nah ini simbol penyimpanan data atau dokumen ya. Nah, ketika kita anggap ini proses ini sudah selesai, jadi semua proses perjalanan itu disimpan istilahnya dengan lambang yang paling bawah itu. Nah, ini dianggap sebagai lambang atau simbol dokumen gitu. Ya, semua itu bermuara ke dokumen gitu ya, ke dokumen atau ke penyimpanan ini. Jadi data-data mulai dari proses 1, proses 2, proses 3 dan proses 4 itu, nah semua bermuara ke sini, ke data, penyimpanan data. Nah, jadi kita buat panah lagi di sini. Oke, ini kasih panjang saja. Nah, oke, pendam klik seret saja sehingga panah itu bisa memanjang. Nah, nanti Anda atur saja yang lebih rapi dari yang apa yang saya buat ya. Nah, saya hanya kasih jalan saja. Skill berikutnya itu tergantung Anda gitu. Oke, nah ini bisa di copy. Nah, terus ini bisa diputar. Nah, seret aja ke kiri. Oke, ya seret saja. Nah, diseret saja. Oke, baik. Nah, diatur saja, dikasih rapi. Nah, terus berikutnya ke bawah. Nah, setiap dari sebuah kegiatan itu pasti ada endingnya ya. Maknanya ada awal, ada proses, ada endingnya. Nah, kita buat lagi nanti di bawah ini sebuah simbol yang paling atas itu, yang kayak mulai, yang lambangnya untuk N seperti itu juga. Nah, lambang ini disebut dengan lambang terminator atau lambang awal dan lambang akhir ya dari sebuah flowchart tentunya. Nah, ini kita ganti tulisannya jadi N atau berakhir. Jadi istilahnya ada input, ada proses, ada output, atau ada awal, ada proses, ada akhir tentunya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, di lambang decision ini kita tulis ini di sini tanda tanya ya. Nah, ini tanda tanya saja. Nah, jadi pertanyaannya itu kemana gitu harus dijawab ya, harus ada jawabannya ya atau tidak gitu. Oke, baik ya. Nah, sekarang lambang-lambang ini bisa dirubah-rubah warna tentunya. Nah, diklik saja di pick layout ya, di pick layout, tandain salah satu, terus pick layout. Oke, terus ada warnanya itu, nah, bisa diganti-ganti. Ya, sesuai dengan warna yang Anda inginkan. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan layangkan ke channel materi PBM. Insya Allah akan saya jawab sesuai yang diinginkan. Jika Anda suka dengan tutorial ini silahkan Anda subscribe channel materi PBM. Silahkan Anda like, Anda share tentunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.